waktu sekarang sederhana atau biasa. Seperti yang sudah didiskusikan di video sebelumnya, bahwasanya simple present tense dipakai atau digunakan untuk menyatakan kegiatan yang berulang-ulang, yang rutin, yang dilakukan lagi dan lagi, baik sering atau kurang sering, seperti biasanya atau selalu, atau jarang sampai tidak pernah, ya. Sering kita bisa memakai bahasa Inggrisnya itu often, ada juga frequently, ya, frequently, often, frequently, atau most of the time, mostly, boleh ya untuk variasinya. Tapi often atau often sering digunakan untuk sering. Lalu untuk yang kurang sering, kita bisa menggunakan always, selalu, atau usually, biasanya. Lalu kita bisa memakai untuk lebih jarang lagi, yaitu seldom, atau rarely, atau hardly ever. Itu yang paling jarang. Dan kalau tidak pernah, bahasa Inggrisnya never. Itulah contoh waktu yang menerangkan pengulangannya, berapa sering pengulangannya, dari yang paling sering sampai yang paling tidak sering, sampai yang paling rendah yaitu tidak pernah, ya. Saya ulangi, yang sering sekali bisa frequently, often, most of the time, mostly. Lalu yang biasa-biasa saja, yang sering tapi tidak terlalu sering, bisa always atau usually. Lalu yang mundur lagi, kita bisa pakai seldom, jarang. Lebih mundur lagi, bisa pakai rarely, sangat jarang, atau hardly ever. Dan yang paling rendah adalah never, atau tidak pernah, never, ya. Nah, polanya, ya, struktur dari simple present tense yaitu subject ditambah verb. Verbnya kita pakai verb 1, ya, karena sesuai dengan yang kita sudah pelajari di video sebelumnya, yaitu verb ada 3 jenis, ada verb 1, verb 2, verb 3, ya, ada 3 bentuk, verb 1, verb 2, verb 3. Jadi kita pakai yang verb 1. Misalnya dari kata go, went, gone, pergi, ya, ada 3 bentuk. Go menjadi went, kata kerja 2, lalu kata kerja 3-nya gone. Kalau melihat, kata kerja satunya see, kata kerja 2 saw, kata kerja 3 seen. Jadi kita pakai yang pertama, ya, go, kita pakai yang go. Kalau see, kita pakai see, kata kerja pertama, kata kerja 1. Jika saya pergi, I go. Kamu pergi, you go. Mereka pergi, they go. Kami pergi, we go. Nah, ada perubahan jika subjeknya he, she, atau it, atau satu orang, nama, ya, nama satu orang, atau satu orang. Misalnya ayah saya, my father, 1, berarti go-nya harus pakai es. My father goes. My mother juga, my mother goes. Kalau dia perempuan, she, tetap she goes, memakai es juga. Kalau dia laki-laki, he, jadi he goes. Kalau pengganti dia binatang, it, atau dia benda, it goes, sama, ya. Kalau misalnya the dog, itu juga 1, the dog goes, ya, the dog goes. Jadi I go, we go, they go, you go, he goes, she goes, it goes, the dog goes, my father goes, my mother goes. Jika kita ganti menjadi see, melihat, ya, I see, you see, they see, and then we see. Lalu my mother sees, my father sees, she sees, he sees, it sees, my dog sees, my cat sees. Nah, itulah perbedaannya, ya, dalam kata kerja 1. Jika subjek tertentu ada yang tidak memakai s, ada juga yang harus pakai s. Nah, yang memakai s itu adalah orang ketiga tunggal, he, she, it, atau satu subjek, satu nama, satu orang, baik dia
bukan orang seperti anjing, kucing, rumah itu juga kalau satu dia memakai kata kerja yang ada tambahan s. Bukan hanya s, bisa juga es atau ies tergantung dari akhiran kata kerja tersebut. Misalnya kalau akhirnya ch ya, watch, menonton. Jadi kalau dia menonton she watches. Nah, di situ dia pakai es ya, she watches. Kalau mendorong push, sh. Berarti sh juga merupakan es, pushes. Nah, mungkin ada pertanyaan, yang mana yang hanya memakai s, yang mana yang es, yang mana ies. Nah, saya akan terangkan. Yang memakai es itu yang akhirannya dari kata kerjanya sh, ch, ss seperti kiss ya, sh, ch, ss. Juga yang akhirannya o, misalnya go tadi tambah s, goes ya. Lalu x, misalnya fix, fix memperbaiki jadi fixes ya. Mix mencampur, mix jadi mixes. Jadi akhirannya tadi dia mengharuskan akhirannya es. Jika akhirannya y, kita lihat sebelum y itu huruf apa. Misalnya study ya, study. Study sebelum y hurufnya d. Berarti d itu termasuk huruf mati atau konsonan. Jika sebelum y-nya huruf yang konsonan, dia kita ubahlah y menjadi i. Jadi studies, studies ya. Kalau menangis itu cry, c-r-y, cry. Sebelum y ada huruf r adalah konsonan atau huruf mati. Jadi kita ubah y menjadi i, menjadi cries. Jadi c-r-i-e-s, cries. Jadi ada tadi studies, cries ya. Kalau membawa carry, c-a-r-r-y, carry menjadi carries. Y menjadi I, jadi carries. Itulah yang akhirnya IES. Jika ada Y yang sebelumnya huruf hidup seperti misalnya PAY, pay, membayar, pay, dia hanya tambah S saja, jadi pays. Jika ada say, ya kata say, Y itu di belakang, sebelum Y huruf A juga huruf hidup, kita tambahkan S saja, jadi says, ya says. Lalu ada lagi yang stay, tinggal, A juga huruf hidup ya, STAY, stay. Sebelum Y ada huruf A, itu huruf hidup, jadi kita hanya tambahkan S, stays ya. Buy, membeli, BUY, sebelum Y ada U, jadi U huruf hidup, jadi kita hanya tambahkan S, jadi buys ya. Jadi berbeda ya. Kalau crime jadi cries, yaitu CRIES. Kalau buy, membeli, jadi buys, hanya S saja. Di belakangnya tidak usah memakai I, tidak usah merubah Y menjadi I. Oke, itulah cara penggunaan simple present tense dan peraturan-peraturannya. Setelah subjek, predikat, kita lihat predikatnya mengikuti subjek, apakah subjeknya orang selain ketiga tunggal atau orang ketiga tunggal. Seperti tadi, orang ketiga tunggal adalah he, she, it, atau satu orang merupakan nama atau benda. Nah, sekarang kita akan ke negatif. Negatif dan interrogatif. Negatif itu bertanya. Negatif itu bilang tidak, dan interrogatif adalah bertanya. Misalnya I go, tidak berarti saya tidak pergi, jadi I don't go. Kalau apakah kamu pergi, do you go. Saya suka, I like. Kalau tidak suka, I don't like. Kalau apakah kamu suka, do you like. Jika subjeknya they, kalau subjeknya they berarti they like. Kalau tidak, they don't like. Apakah mereka suka, do they like. Sekarang jika kita ganti subjeknya ketiga tunggal ya. Misalnya she, dia suka, she likes. Dia tidak suka, she doesn't like. Apakah dia suka, does she like. Budi suka, Budi likes. Budi tidak suka, Budi doesn't like. Apakah Budi suka, does Budi like. Jadi kita lihat ada dua jenis ya, kata bantu ada do dan does. Do itu adalah kata bantu untuk kita gunakan jika subjeknya Ayu Dewi atau untuk jamak ya, subjek yang jamak. Subjek jamak itu lebih dari satu, misalnya murid jadi murid-murid, perempuan jadi perempuan-perempuan, bola jadi bola-bola. Ayu Dewi atau subjek jamak. Do ya, kata bantunya do. Jadi kalau tidak ya don't, do tambah not jadi don't,
Kalau apakah do, misalnya do you, do they, do the students, do the boss. Jika dia satu, dia memakai kata bantu does. Misalnya she goes, she doesn't. Nah, does-nya keluar, does tambah not, tidaknya does tambah not untuk tidak. Kalau apakahnya does di depan, does she go. Oke, jadi itulah dua jenis kata bantu, yaitu do dan does. Lalu kita akan mempelajari negatif interrogatif. Sesuai janji saya akan kupas selengkap-lengkapnya untuk area simple present tense seluas-luasnya. Jadi kita bisa aplikasikan lagi ke tenses berikutnya jika kita tahu beragam jenis kalimat yang kita bisa buat dari setiap tensesnya. Kita sudah bisa membuat positif tadi, negatif, interrogatif, dan sekarang kita akan buat negatif interrogatif. Jadi interrogatif kan bertanya, apakah? Misalnya, apakah kamu suka? Do you like? Kalau dia, apakah dia suka? Does she like? Ya, jangan lupa itu dua jenis berbeda ya, do dengan does-nya. Kalau misalnya negatif interrogatif, dia berarti tidakkah dia suka atau tidakkah kamu suka. Kalau kita pakai cara lain, apakah kamu tidak suka? Nah, seperti ini kita bisa buat seperti ini. Do you not like? Apakah kamu tidak suka? Atau don't you like? Don't you like? Tidakkah kamu suka teh? Don't you like tea? Atau do you not like tea? Kalau untuk dia, apakah dia tidak suka teh? Does she not like tea? Atau doesn't she like tea? Saya ulangi lagi, yang untuk you, do you not like tea? Don't you like tea? Untuk yang dia, does she not like tea? Atau doesn't she like tea? Ya. Nah, sekarang kita pakai kalimat lain, kita buat kalimat yang berbeda. Tidakkah kamu punya uang? Atau apakah kamu tidak punya uang? Do you not have money? Atau don't you have money? Untuk dia, does she not have money? Atau doesn't she have money? Sekarang kita ganti subjek. Kita pakai kita ya, atau kami, we ya. Tidakkah kita tidur di sini? Tidakkah kita tidur di sini? Do we not sleep here? Atau don't we sleep here? Kalau dia, does she not sleep here? Atau doesn't she sleep here? Kalau kita ganti she menjadi the cat, kucing misalnya. Does the cat not sleep here? Atau doesn't the cat sleep here? Saya ulangi lagi. Does the cat not sleep here? Atau doesn't the cat sleep here? Nah, itulah kalimat negatif interrogatif. Kita sering ya memakai ini dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Nah, mungkin mau tahu bagaimana cara bahasa Inggrisnya? Bagaimana caranya dalam bahasa Inggris untuk mengungkapkan tidakkah? Tidakkah kamu suka saya? Tidakkah kamu mengerti? Apakah kamu tidak mengerti? Apakah kamu tidak punya rumah? Kita ada ya bahasa Inggrisnya. Jadi bahasa Inggrisnya juga bisa kita buat seperti itu. Yang caranya adalah kita pakai do does, lalu orang, lalu not, lalu predikatnya atau kata kerjanya. Atau kita gabung do dengan notnya atau does dengan notnya. Jadi doesn't dan do-nya di depan, baru subjek, baru predikatnya. Ya. Nah, begitulah yang bisa saya bawakan malam ini. That's all that I can give you tonight. I promise to continue soon as I can. Hanya demikian malam ini, dan saya janji akan melanjutkan lagi segera untuk melihat bentuk-bentuk lain, bentuk kalimat lain dalam simple present tense. Thank you for watching. Don't forget to subscribe if you are not subscribed yet, and to click the like button. Thank you so much for your attention and time. Bye bye.